Ya'juj dan Ma'juj di negeri Saka Paradraya. Episode ke-18. Ekspedisi militer Raja Zulkarnain. Prolog. Pada tahun 513 sebelum Masehi, Raja Agung Zulkarnain melakukan ekspedisi militer ke negeri Saka Paradraya, yakni di negeri Ya'juj dan Ma'juj Eropa. Kampanye itu berlangsung di bagian yang sekarang disebut Balkan, Ukraina, dan Rusia bagian selatan. Ekspedisi itu dipimpin langsung oleh Raja Agung Zulkarnain, yaitu Raja di Raja Persia Akhemenia, Darius the Great. Dalam endonim Persia kuno, Saka artinya bangsa barbar penunggang kuda. Paradraya artinya negeri di seberang laut. Rute ekspedisi militer Raja Zulkarnain. Sejarawan Yunani kuno Herodotus menyebutkan bahwa Darius the Great dan pasukannya bertolak dari kota Susa, ibu kota Kekaisaran Persia Akhemenia. Lalu mereka menuju ke kota Sardis di Lydia melalui Royal Road atau jalan raya kerajaan. Kemudian mereka bergerak ke pesisir Anatolia di kota Kalsedon. Sampai di titik ini, pasukan Persia dibagi menjadi dua bagian. Kelompok pertama ialah Angkatan Laut Persia. Mereka berlayar dari Kalsedon ke muara sungai Danube. Lintasannya melalui jalur barat Laut Hitam. Mereka menggunakan kapal laut yang dibuat oleh pasukan Ionia Yunani. Sedangkan kelompok kedua ialah pasukan infanteri dan kavaleri Persia. Dari Kalsedon, mereka menyeberangi Selat Bosporus melalui jembatan perahu atau jembatan ponton. Akhirnya mereka mendarat di Bosporus Eropa. Itu artinya mereka telah memasuki wilayah koloni Ya'juj dan Ma'juj di Eropa. Negeri itu disebut Skythia Minor, dan orang Yunani kuno menyebutnya Dacia atau Trakia. Di tempat itu pasukan darat Persia sama sekali tidak memperoleh perlawanan. Selanjutnya mereka bergerak menuju ke muara sungai Danube. Mereka akhirnya berjumpa kembali dengan Angkatan Laut Persia. Kemudian mereka menyeberangi sungai Danube dengan menggunakan jembatan ponton atau jembatan perahu. Tak lama kemudian mereka mendarat di negeri Geta. Itulah wilayah Ya'juj dan Ma'juj Eropa yang kedua. Negeri itu disebut Agatirsia. Mereka mengaku bahwa leluhur mereka ialah Agatirsos, putra sulung Herakles. Di negeri itu, Raja Zulkarnain dan pasukannya juga tidak mendapatkan perlawanan. Mereka melarikan diri ke arah barat di kawasan Eropa Tengah, bahkan hingga lembah Vistula. Selanjutnya mereka dikenal sebagai bangsa Goth atau Gotik atau bangsa Proto-Germanik Timur. Setelah itu, Raja Zulkarnain memasuki negeri nomaden Royal Skythia di Stepa Pontik Barat, yakni di sebelah utara Laut Hitam. Sejarawan Yunani kuno Yosefus menyebut negeri itu dengan nama Skythia Magogia. Dikenal pula sebagai negeri di ujung utara bumi. Di negeri itu bangsa Ya'juj dan Ma'juj berkoalisi dengan sejumlah klan mereka, yaitu bangsa Tauri atau Skythia Crimea, bangsa Sauromatia atau Sarmatia, yakni bangsa Alans atau Roxolani. Ketiga, bangsa Bodoni. 4, bangsa Gelonians. 5, bangsa Melanklaini. Ke-6, bangsa Andropagi. Dan ke-7, bangsa Neuri. Armorica ialah Saka Paradraya. Padanan yang sama atau mirip dengan kata Paradraya ialah Armorica. Secara harfiah berarti negeri di seberang laut.
Nama Armorica adalah bentuk Latin dari toponim Bosporus Armorica, sehingga bangsa nomaden di daerah itu disebut Armorici atau Armoricos. Sering pula disebut sebagai bangsa Maori. Mereka adalah bangsa Celtic Cimmeria yang terkenal sebagai perampok dan penjara yang berbahaya. Bahkan sangat ditakuti oleh seluruh bangsa beradab di kawasan pesisir Mediterania. Selain itu, mereka juga terkenal sebagai perompak di Laut Tengah, Laut Aegea, dan Laut Marmara. Oleh karena itu, mereka sering disebut sebagai bangsa Moors atau Moor. Artinya gerombolan bajak laut yang ganas dari negeri barat atau Eropa. Bizantium Konstantinopel. Pada masa Kekaisaran Romawi, wilayah pesisir barat Bosporus Armorica disebut Bizantium. Kemudian sejak tahun 330 Masehi, namanya berubah menjadi Konstantinopel. Dan pada masa modern, negara Turki mengubah namanya menjadi Istanbul. Namun pada masa klasik awal, wilayah pesisir barat Bosporus itu dikenal dengan julukan Eropa, artinya negeri matahari terbenam. Dan sebenarnya kami telah membahas etnonim Eropa secara singkat pada konten video yang berjudul Negeri Matahari Terbenam dalam Tinjauan Kartografi Klasik, Kisah Raja Zulkarnain ke-12. Bagi Anda yang tertarik, silakan menyimaknya terlebih dahulu. Kesimpulan. Setidaknya kami mengajukan 5 kesimpulan, yakni 1. Dalam tinjauan linguistik secara etnonim, Eropa artinya negeri matahari terbenam. 2. Dalam pengertian yang luas dan dalam konteks era modern, Eropa meliputi seluruh daratan di benua Eropa. 3. Dalam pengertian yang sempit dan dalam konteks zaman klasik, julukan negeri matahari terbenam atau Eropa ialah wilayah pesisir barat Selat Bosporus. Pada masa Kekaisaran Romawi, negeri matahari terbenam itu disebut Bizantium, lalu berubah namanya menjadi Konstantinopel. 4. Pada masa Raja Zulkarnain, negeri matahari terbit itu disebut sebagai Armorica, artinya negeri di seberang laut. Mereka disebut bangsa perompak Moors dari negeri barat. Silsilahnya berasal dari bangsa Celtic Cimmeria. 5. Negeri Saka Paradraya meliputi negeri matahari terbenam di Bosporus Eropa. Juga meliputi negeri Dakia, Geta, hingga negeri di ujung utara bumi, yakni bangsa Proto-Nordik atau Skythia Magogia di Stepa Pontik Barat. Letak geografisnya di sebelah utara Laut Hitam dan Laut Azov, yakni wilayah Ukraina modern.